seorang guru melakukan ucapan salam dan juga menanyakan kabar pada semua siswa. Setelah itu melakukan doa terlebih dahulu. Bisa dimulai dengan sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu, berdoa mulai. Nah, kemudian setelah doa selesai, sang guru melakukan absensi. Nah, sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya. Elis Nurul Fatihah, ada? Oh, hadir. Faiza, hadir. Desio Sirosiko, oh ada juga ya. Toto Muhammad Bustami, oh ada juga, baik. Berhubung hari ini hadir semua, mari kita langsung lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Nah, jika sudah selesai, maka guru tersebut menyampaikan kembali. Alhamdulillah semuanya hadir. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai materi pewarisan sifat. Kemudian guru melakukan pengecekan ulang materi. Semisal, coba ibu ingin tahu, apakah kalian ada yang masih ingat apa itu pewarisan sifat? Jika sudah ada yang berani menjawab, kemudian sang guru dapat menjelaskan ulang untuk memastikan bahwa jawaban yang telah disampaikan oleh siswa tersebut benar. Semisal, betul Faiza, jadi pewarisan sifat itu akan sangat bergantung dengan sifat orang tua yang akan diturunkan kepada anaknya. Setelah itu, sang guru juga dapat menanyakan kembali mengenai materi minggu yang lalu, di mana sang guru dapat menanyakan, kemudian adakah yang dapat menjelaskan perbedaan dari fenotip dan genotip pada pewarisan sifat? Setelah melakukan doa, absensi, penguatan ulang materi, kemudian sang guru dapat melakukan apersepsi. Semisal, coba kalian perhatikan gambar tersebut. Menurut kalian, mengapa hewan dan tumbuhan tidak punah dan tidak hilang begitu saja? Sang guru dapat memberikan sebuah contoh gambar agar dapat diamati oleh siswa dan juga dapat diketahui jawaban oleh siswa-siswa tersebut. Seperti contoh di atas, bahwa murid-murid dapat menjawab karena terjadinya reproduksi. Karena adanya reproduksi. Ya, intinya hal yang sudah ditanyakan dari apersepsi tersebut tidak punah dan tidak hilang begitu saja, itu terjadi karena hewan dan tumbuhan mengalami reproduksi. Kemudian sang guru dapat menanyakan kembali, emang apa sih reproduksi itu? Nah, setelah kalian tanyakan tersebut, kemudian ada salah satu siswa yang menjawab, reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan, Bu. Kemudian sang guru pun dapat berbicara, berhubung kita sudah menyenggol kata reproduksi, jadi materi minggu ini yang akan dibahas adalah mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan. Yang kemudian menjelaskan apa saja tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan dan menganalisis sistem reproduksi pada hewan. Sebelum Ibu menjelaskan, coba sebutkan satu contoh apa saja jenis hewan dan jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Nah, setelah sang guru menjelaskan mengenai tujuan, kemudian guru tersebut dapat menanyakan kembali apa saja contoh jenis hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia untuk memancing keaktifan siswa terlebih dahulu. Nah, sudah ada yang menjawab nih dari Elis, Yosi, dan juga Faiza. Mereka menjawab ada yang kucing, bunga melati, sapi, pohon mangga, anggrek, cacing, dan lain-lain. Nah, banyak sekali ya hewan dan tumbuhan di Indonesia. Sekarang kalian coba baca dan pahami terlebih dahulu materi pada PowerPoint yang akan Ibu share. Jika ada yang belum dipahami, silakan tanyakan pada grup ini. Isi dari PowerPoint-nya yaitu mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan juga hewan. Perkembangbiakan atau reproduksi ini dapat terjadi pada tumbuhan dan juga hewan, di mana hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang dapat terus dilestarikan melalui upaya reproduksi atau perkembangbiakan. Reproduksi hewan dan tumbuhan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama yaitu reproduksi pada tumbuhan, di mana reproduksi pada tumbuhan ini terdapat beberapa macam, yaitu reproduksi tumbuhan Angiospermae,
yang kedua reproduksi tumbuhan gimnospermae, yang ketiga reproduksi tumbuhan paku, dan yang keempat reproduksi pada tumbuhan lumut. Berhubung materi sudah disampaikan, maka siswa boleh menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Nah, ada nih, Faiza bertanya. Izin bertanya, Bu. Berdasarkan materi yang sudah saya baca itu terdapat fertilisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa serbuk sari yang tidak sesuai atau tidak berasal dari tumbuhan yang sejenis melekat pada kepala putik atau stigma? Maka serbuk sari tidak akan berkecambah membentuk bulu serbuk sari sehingga proses pembuahan atau fertilisasi tidak dapat terjadi. Kemudian sang guru pun menjawab pertanyaan siswa tersebut. Atau boleh juga siswa diberi kesempatan untuk berpendapat atau memberikan jawaban untuk teman yang bertanya tersebut. Tapi jika memang tidak ada yang menjawab, guru pun dapat menjelaskan apa yang sudah ditanyakan dari siswa tersebut. Jika sudah selesai menjawab, kemudian sang guru dapat menanyakan kembali, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Barangkali masih ada siswa yang belum memahami dari penjelasan yang sudah disampaikan. Berhubung siswa sudah mungkin memahami, kemudian siswa yang lain pun boleh bertanya kembali. Semisal pada Elis juga bertanya, saya juga izin bertanya, Bu, apa sih perbedaan dari reproduksi pada hewan dan tumbuhan? Kemudian sang guru pun seperti biasa, memberikan kesempatan kepada siswa, kemudian jika memang tidak ada, maka sang guru pun yang harus menjawabnya. Semisal sang guru menjawab, reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu sama-sama ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Pada tumbuhan terdapat berbagai macam cara reproduksi kelompok besar tumbuhan, yaitu pada tumbuhan berbiji tertutup, tumbuhan berbiji terbuka, tumbuhan paku, dan tumbuhan lumut. Sedangkan pada hewan itu terjadi reproduksi seksual dan aseksual, di mana reproduksi seksual hewan terjadi secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, berhubung ada siswa yang bertanya lagi, yaitu dari Faiza. Pada tumbuhan kelompok besar itu terjadi reproduksi yang bagaimana, Bu? Kemudian sang guru pun harus menjawab pertanyaan tersebut. Karena jawabannya lumayan panjang, jadi kalian dapat membaca sendiri ya, apa yang sudah dijelaskan sang guru tersebut. Jika sudah selesai menjawab, kemudian sang guru pun dapat menanyakan untuk memastikan, apakah sudah jelas anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kemudian sang anak pun sudah pada menjawab, sudah jelas, Bu, sangat jelas, Bu. Nah, kalian bisa melanjutkan materi selanjutnya. Baik, jika sudah jelas, Ibu akan melanjutkan ke reproduksi pada hewan. Kemudian guru pun melanjutkan materi yang akan dibahas atau yang akan disampaikan. Seperti biasa, guru pun menanyakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Berhubung siswanya tidak ada yang bertanya, tidak ada, Bu. Sang guru bisa memberitahu jika tidak ada, langsung saja Ibu bagi kelompok, yaitu kelompok 1, Faiza dan Toto mengenai ovipar, kelompok 2, Desi dan Nuni mengenai vivipar, kelompok 3, Elis dan Dina mengenai ovovivipar. Silahkan kalian diskusikan per kelompok, kemudian paparkan hasilnya pada grup ini. Jadi sang guru selain memberikan materi, juga memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing, yang kemudian hasil tersebut akan dipaparkan dalam grup. Dan ternyata anak-anak pun dapat melakukan diskusi secara baik.
Desi dan Luni sudah mendapatkan hasilnya, di mana hasil dari diskusi mereka yaitu mengenai vivipar. Vivipar adalah embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umur sudah mencukupi. Embrio akan memperoleh nutrisi melalui perantara plasenta. Kemudian Elis dan Dina pun mendapat hasil dari diskusinya, di mana mereka menjelaskan mengenai ovovivipar. Ovovivipar disebut juga hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah embrio cukup untuk melahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Nah, kelompok yang terakhir juga yaitu Faiza dan Toto mendapatkan hasil diskusinya. Mereka menjelaskan bahwa ovipar adalah hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Kemudian sang guru pun dapat memberikan apresiasi terhadap siswa tersebut. Wah, sudah banyak yang tahu dari materi ini ternyata. Betul sekali anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Mereka pun menjawab, sepertinya tidak ada, Bu. Jika memang pembelajaran sudah habis dan juga tidak ada materi yang akan dijelaskan lagi, maka sang guru pun dapat menutup pembelajaran. Baik, berhubung waktu kita sudah habis, maka Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, silakan, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembahasan kita hari ini? Nah, setelah pembelajaran berjalan dan sudah berakhir di waktu tersebut, kemudian sang guru pun menyampaikan kepada siswa apakah ada yang ingin menyimpulkan. Sang siswa harus ada yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Wah, kebetulan sudah ada Elis nih yang akan menyimpulkan. Kemudian salah satu siswa dari kelas tersebut ada yang ingin menyimpulkan, yaitu Elis Nurul Fatihah, bahwa materi dari pertemuan hari ini mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan, yaitu diketahui reproduksi merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencegah terjadinya kepunahan. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu sama-sama ada yang seksual dan ada juga yang aseksual. Pada tumbuhan terdapat berbagai macam cara reproduksi, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae terjadi dengan reproduksi secara aseksual dan juga seksual, di mana seksual ini ada yang alami dan ada juga yang buatan. Tumbuhan berbiji tertutup pada yang aseksual alami yaitu ada stolon, rizoma, dan juga umbi-umbian. Sedangkan aseksual yang buatan yaitu menyangkok, menyambung, setek, dan lain-lain. Pada reproduksi yang seksual, bagian angiospermae yaitu ada penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Sedangkan pada tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae yaitu dapat terjadi secara penyerbukan. Yang ketiga yaitu tumbuhan paku atau pteridophyta. Reproduksinya dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Yang keempat yaitu tumbuhan lumut bryophyta. Reproduksinya dapat dilakukan secara aseksual dan fragmentasi. Sedangkan pada hewan itu terdapat reproduksi seksual dan aseksual, di mana reproduksi aseksual dapat terjadi secara fragmentasi, membentuk tunas, dan partogenesis. Sedangkan reproduksi seksual hewan terjadi secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Berhubung Elis sudah selesai menyimpulkan, kemudian sang guru pun dapat melakukan refleksi, di mana sang guru memberikan contoh video untuk merilekskan diri setelah melakukan pembelajaran yang panjang. Silahkan tonton video tersebut dan praktekkan pada jari kalian untuk melakukan refleksi setelah melakukan pembelajaran yang panjang. Dan ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa, di mana sang guru mengucapkan terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudahan dalam segala hal. Tak lupa juga sang guru memberikan penugasan kepada siswa sebagai
tanggung jawab mereka dalam pemahaman materi. Jangan lupa kerjakan tugas pada buku LKS halaman 53 yang akan dikumpulkan minggu depan. Cukup sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.